salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Mari Bu, salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Gimana Bu Ketua, lanjut? Karena ada Pak Tukang di rumah, saya izin. Sehat-sehat, Saya live lahir aja, batin. live aja di rumah. Semoga lancar. Ibu-ibu pamit ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka aja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli opak di warungnya Ibu Lili.
Padahal tanggal muda ini ya. Oh, mungkin belum cair atau masih pada puasa jadi lemes. Coba saya ulangi lagi. Beli opak di warungnya Ibu Lili. Jawab salamnya kurang kompak. Kita ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan donat di rumahnya Ibu Ega. Yang jawab salamnya semangat, insya Allah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim Gabungan beserta jajaran pengurusnya, ibu-ibu sholihah yang hadir di kesempatan pagi hari yang penuh berkah. Insya Allah semuanya senantiasa Allah karuniakan sehat walafiat, panjang usianya, berkah rezekinya, lancar usahanya, dimudahkan segala urusannya, rumah tangganya sakinah mawaddah, tangganya sakinah mawaddah warahmah, sukses di dunianya, sukses juga di akhiratnya. Semakin hari semakin kuat kita iman kepada Allah, semakin hari semakin kita semangat dalam taat, dan insya Allah pada waktunya tiba kita semuanya Allah karuniakan husnul
khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat iman, atas nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi, nikmat dimudahkan dalam taat tolabul ilmi, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat karunia dari Allah yang tidak bisa kita perinci satu persatu saking banyaknya. Maka ucapkanlah setiap saat kita dengan pujian dan sanjungan, karena sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih hati tercinta, hamba Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling agung akhlaknya, dan hamba Allah yang paling kita tunggu-tunggu syafaatnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dan semoga Allah meridhoi kita lanjutkan kembali kajian fikih, masih pembahasan mandi wajib. Mandi wajib, mandi junub, mandi besar sama saja ya Bu. Kalau kita menyebutnya mandi wajib karena mandi tersebut untuk menghilangkan hadas besar, yaitu junub. Macam-macam junub semuanya ada 6. Pertama, berhubungan suami istri, baik yang halal atau naudzubillahi min dzalik, ini contoh haram, contoh seperti zina, maka itu juga wajib mandi besar. Yang kedua, keluar air mani, baik secara normal atau karena mimpi atau karena berhayal. Selagi dia keluar air mani, maka ketika mau sholat wajib mandi. Ketiga, yaitu setelah beres haid, setelah bersih haid. Keempat, setelah bersih nifas. Kelima, setelah melahirkan. Mau melahirkannya sesar, mau normal, mau keguguran, selagi dia pernah mengeluarkan janin atau calon janin, baik sudah sempurna atau masih bentuk daging yang belum sempurna bentuknya, maka dia nanti wajib mandi. Yang terakhir yaitu meninggal, ya Bu. Jadi kalau ada seorang perempuan setelah melahirkan, di sana kan dia punya kewajiban mandi, betul tidak Bu? Pokoknya melahirkannya terserah mau normal, mau sesar. Kalau memang darah wiladah, disebutnya darah wiladah ya Bu. Darah wiladah itu darah yang menyertai bayi keluar, itu namanya darah wiladah. Kalau darah nifas, darah setelah bayi keluar, kan beda ya Bu. Darah yang menyertai bayi keluar namanya darah wiladah.
Kalau bayi udah di luar lalu keluar darah, itu namanya darah nifas. Jadi bila darah wiladah nyambung ke darah nifas, maka mandinya nanti saja setelah beres nifas, kecuali memang ada jeda. Cuma kasusnya 1001 ya Bu. Biasanya kan kalau kita habis lahiran mau normal atau sesar langsung disusul darah nifas. Maka nanti mandinya setelah beres nifas saja, setelah bersih nifas. Niatnya boleh satu niat, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari anil janabati fardholillahi ta'ala. Boleh dua, disebutkan dua-duanya, anil wiladati anil nifasi fardholillahi ta'ala. Jadi dari pelajaran ini bisa satu mandi untuk beberapa junub. Saya ulangi lagi, satu niat mandi bisa untuk beberapa junub. Bahkan bisa 4 junub pun cukup dengan satu kali mandi. Tapi kata ibu, saya dari dulunya memang sudah biasa diperinci. Contoh, ibu habis berhubungan suami istri, belum mandi, ke kamar mandi langsung disusul haid. Junub bukan Bu? Berhubungan suami istri junub, haid junub, berarti mandinya nanti setelah beres putus darah haid. Pas mau mandi, maka mandi wajib dari haid, ibu capek, tidur dululah sebentar karena beres haidnya jam 11 siang contohnya. Nanti mandinya pas sholat duhur, mandinya biar langsung sholat. Tidur dulu ibu. Dalam tidur ibu mimpi kuc hotahe, udah. Lalu keluar air mani. Junub bukan ibu keluar air mani, junub. Berarti ibu punya berapa junub? 3. 1 jima berhubungan suami istri, 2 haid, 3 mimpi sampai mengeluarkan air mani. Pas bangun, walah kata ibu, ini 3, bagaimana? Ternyata pas mau mandi, naudzubillah minal, ini contoh ya Bu ya, contoh, kepleset di kamar mandi, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka 4 junub bisa dengan satu niat. Berarti nanti yang memandikannya orang lain kalau meninggal ya Bu. Tapi kalau ibu masih bisa mandi sendiri, berarti mandinya niatnya sendiri. Maka 3 junub tadi cukup dengan niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari anil janabati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari macam-macam junub. Mau disebutin satu-satu, dari jima, dari haid, dari keluar air mani, fardhu lillahi ta'ala. Kemarin sudah dijelaskan, sebelum mandi besar usahakan kita ngeden dulu untuk membersihkan area depan dan belakang. Dan kita sebagai perempuan ini, terutama perempuan ya Bu, sebab waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat neraka, ternyata salah satu terbanyak di dalam neraka itu kaum perempuan. Bukan karena dia enggak sholat, sholatnya rajin. Bukan dia enggak puasa, puasanya juga rajin. Sedekahnya rajin dan ibadah yang lainnya.
Rupanya Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, kenapa umatku kebanyakan masuk neraka dari golongan perempuan? Maka kata malaikat Jibril, dua alasannya. Yang pertama, dia tidak bersungguh-sungguh ketika istinja, ketika mandi, ketika menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, dia kurang mensyukuri nikmat dari suaminya. Nah, jadi jangan sampai alasan begini, Ibu, ayo kita ngaji. Gak usah ngaji juga, yang penting saya bakti sama suami. Karena pernah dengar ustadz bilang, kalau suami ridho, Allah pun ridho. Jadi dijadikan dalil. Gak mau ngaji, padahal dia bisa sholat yang betul gimana kalau nggak belajar, betul tidak? Kecuali memang suaminya ustaz, lalu suaminya rajin ngajarin istrinya belajar fikih, tapi seustad-ustadnya kadang bukan belajar, apalagi kalau di kamar ya Bu ya. Nah, jadi belajar. Seustad-ustadnya juga jarang ngajarin istrinya sholat, wudu, karena nanti beda cerita kalau sudah berdua-duaan, apalagi kalau sudah ada anak-anak, maka ngaji. Memang betul surganya seorang istri terletak pada keridhaan suami. Tapi kira-kira bisa tahu sholat yang benar nggak kalau nggak belajar? Enggak. Makanya udahlah Bu, biar kita berkah hidupnya, minimal seminggu sekali paksain ngaji. Karena ngaji itu sudah dijelaskan bisa atau enggak bisa itu enggak jadi soal. Yang penting kita udah hadirnya juga, udah gugur kewajiban kita. Benar? Pokoknya Ibu ditanya, paham tidak? Paham. Nanti lupa lagi, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kita pernah ada ikhtiar, ada usaha, kita pernah hadir di pengajian, bisa belajar sholat bagaimana sesuai tuntunan Rasulullah SAW, wudhu harus gimana, mandi besar harus gimana, jadi tahu, betul Ibu? Makanya kan ada nyanyinya ya Bu, kita nyanyi biar nggak ngantuk. Di sini ngaji, di sana ngaji, di mana-mana kita mengaji. Di sini ngaji, di sana ngaji, di mana-mana kita mengaji. Seburuk-buruk orang mengaji, pasti dapat rahmat ilahi. Allah mengampuni orang yang rajin mengaji. Benar tidak? Jadi kalau ada orang ngapain sih ngaji, pegel, kesemutan, mana ngantuk, nggak tahu. Rezeki Allah ampuni dosa itu juga rezeki yang besar. Maka sesibuk-sibuknya paksakan, meskipun hanya seminggu sekali. Ayo paksa diri untuk hadir ngaji, sekurang-kurangnya ngaji seminggu sekali. Tidak akan rugi orang yang mengaji, selamat di dunia juga di akhirat nanti. Ayo Ibu biar nggak tuh. Di sini ngaji, di sana ngaji, di mana-mana kita mengaji. Di sini ngaji, di sana ngaji, di mana-mana kita mengaji.
dosa orang yang rajin ngaji. Dosa diampuni, rahmat Allah turunkan, keberkahan Allah berikan. Amin ya robbal. Jadi kembali lagi Ibu, ketika mau mandi wajib, ini versi lengkapnya. Jadi sesekali ibu-ibu itu healing. Healingnya nggak mesti ke luar negeri, nggak mesti ke Singapura, nggak mesti ke Dubai. Mau ngapain? Karena nggak ada uangnya ya Bu ya. Kalau ada uangnya mah bebas kemana-mana juga. Jadi di kamar mandi me time. Nah, bisa itu Bu, me time di kamar mandi. Ketika mau mandi wajib, ambil versi yang lengkapnya. Kalau suasananya luang, suami udah berangkat kerja, anak-anak udah udah sekolah, kita mau mandi junub nih, maka ambil sesekali versi yang lengkap. Yaitu yang pertama tadi, kita bersihkan area depan dan belakang. Kalau laki-laki urut 3 kali, kalau perempuan berdehem. Lalu ketika ukuran kita nongkrong terlihat kulit yang di dalam, itu wajib terbasuh, wajib teraliri air. Setelah yakin bersih, kita wudhu. Wudhunya sama seperti kita mau wudhu sholat. Setelah wudhu sempurna, baru kita ambil niat. Kapan niat dibaca? Ambil niat mandi wajib dibaca harus berbarengan dengan mengalirkannya air ke tubuh kita. Mengalirkan air ke tubuh apakah dari atas, dari tengah, atau dari bawah? Bebas. Mau ibu mengalirkan air pas ambil niatnya dari arah bawah dulu, boleh. Baris sebelah tengah boleh. Cuma afdolnya, keutamaannya dari area atas, biar air mengalir ke bawah, ya Bu. Tapi kalau ibu memang dari bawah juga nggak apa-apa. Pokoknya ambil niat mandi wajib harus bareng dengan air kena ke salah satu bagian tubuh kita. Ambil air pakai gayung atau pakai shower. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Terus alirkan air dari atas ke bawah, selak-selak badan kita. Maaf yang agak gemoy banyak lipatannya, itu harus teraliri air, ya Bu. Nah, setelah yakin semuanya teraliri air, baru kita bersentuhan dengan yang namanya sabun. Kalau sunnahnya dari area atas dulu, kepala. Rambut yang tebal wajib diurai. Kalau sekira-kira rambut kita dikepang, kalau kepangannya tidak dibuka, tapi yakin karena rambutnya tipis bisa masuk semua air ke sela-sela rambut kita, maka boleh kepangan tidak dibuka. Mungkin misal ini rambutnya yang tipis banget ya Bu. Tapi kalau modelnya rambutnya tebal, dia dikepang, kalau tidak meyakinkan air kena ke seluruh rambut dan sela-sela kepala, maka harus diurai. Ya Bu, harus diurai. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan lagi, ada wanita ahli ibadah tapi dia jadi ahli neraka sebab ada satu helai rambut yang tidak terkena air mandi wajib. Jadi nanti hubungannya dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran, ya Bu, dengan tawaf. Kalau memang dia lagi di Mekah, lagi umroh atau naik haji, erat kaitannya, makanya harus hati-hati. Jadi kalau memang waktu kita luang, silahkan mengerjakan mandi besar sesuai runtutan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Tenang, runtut, tertib, ya Bu. Kalau sunnahnya 11
Jadi ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan udah niat di atas ya. Maka ketika mau membasuh badan, utamakan sebelah kanan bagian depan. Lalu sebelah kiri bagian depan. Setelah sebelah kiri bagian depan, lalu sebelah kanan bagian belakang. Sebelah kiri bagian belakang. Itu sunahnya. Ini berlaku juga bagi orang-orang yang memandikan jenazah. Jadi kalau dia sudah lulus mandi besarnya, maka dia pasti bisa untuk memandikan jenazah, karena sama memandikan orang hidup, mandi orang yang hidup sama memandikan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, jenazah diutamakan bagian kepala dulu, setelah teraliri air baru area depan sebelah kanan, area kiri sebelah kanan, lalu dimiringkan area belakang sebelah kanan, area kiri sebelah belakang. Itu sama saja. Nah, setelah ibu mandi besar sesuai yang tadi udah disebutkan, harus teraliri air semua, baru ibu pakai sampo, baru ibu pakai sabun. Lalu ibu bertanya, tadi kan sebelum mandi udah wudu, apakah harus wudu lagi? Kalau tangan ibu tidak memegang kemaluan, maka tidak usah wudu lagi. Tapi takut refleks ya Bu, namanya kita lagi mandi, gosok kan? Daripada kita ragu, tadi pegang nggak ya? Tapi kayaknya pegang, bukan kalau mau sabunan pasti dipegang, maka wudu lagi ya Bu. Karena kalau sudah memegang kemaluan, wudunya batal, maka wudu lagi ketika selesai mandi besar. Paham Bu? Mandi besar ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau mandi besar yang wajib untuk menghilangkan junub, tadi yang 6. Paham Bu? Kalau mandi besar yang sunnah banyak. Soal ketika hari Jumat, nah Ibu biasakan hari Jumat itu mandi besar sunnah. Itu pahalanya diampuni dosa kita seminggu dari Jumat belakang sampai Jumat ini. Contoh nih yang masih punya suami, malamnya kan habis rapat, nah berarti junub tidak? Junub. Pas bangun subuh, waktu subuh berarti sudah masuk waktu hari Jumat. Maka ibu ketika mandi boleh mandi 2 niat. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hada besar dari junub, dan mandi besar sunnah hari Jumat karena Allah, maka boleh. Tapi kalau ibu lupa, insya Allah pahalanya Allah berikan juga. Makanya rajin-rajinlah malam Jumat ya Bu ya. Apa rajin? Kahfi maksudnya ya, Al-Kahfi, sholawat, Yasin. Ya kalau yang itu juga nggak apa-apa kalau masih ada suaminya. Betul tidak? Kan itu juga ibadah, itu juga wajib. Kalau mandi subuh, maka ketika ibu ingat niatnya, boleh disertakan niat mandi sunnah hari Jumat. Pahalanya besar loh. Kalau memang tadi malamnya tidak rapat, paksakan hari Jumat mandi besar untuk mendapatkan sunnah hari Jumat, keutamaan mandi besar di hari Jumat. Waktunya kapan? Dari mulai subuh sampai sebelum orang pergi Jumatan. Jadi kalau ibu mandinya jam 9, boleh, masih boleh. Niat saja mandi besar seperti mandi junub, menyeluruhkan air ke seluruh tubuh, dan pakai niat saya mandi sunnah hari Jumat karena Allah. Lalu apalagi yang mandi sunnah ketika mau memasuki Ramadan ya Bu. Kalau mau taraweh nanti insya Allah kalau nggak salah malam 19. Kalau sama, kalau di Indonesia kan udah lazim lah, beda nggak apa-apa. Perbedaan itu adalah keniscayaan, perbedaan itu adalah rahmat. Mau yang hari 19 silahkan, mau katanya ada yang cepat 18 silahkan,
Yang jangan yang tanggal 27 ya Bu ya. Nah itu mau udah pertengahan Ramadan. Maka ketika ibu mau taraweh malam pertama, sunnah mandi, sunnah dulu. Kalau kata orang Sunda mah mapag Ramadan katanya. Mandi apa ya kalau di daerah lain sebutnya? Balimau. Ya, itu memang ada dari Rasulullahnya. Itu mandi sunnah. Niat saya mandi sunnah karena datangnya bulan Ramadan, karena apa ya? Ya benar. Beda-beda tempat, beda-beda bahasa, intinya sama, mandi sunnah menyambut bulan suci Ramadan. Lalu mandi sunnah apa lagi? Sholat Idul Fitri, ya Bu. Jadi kalau mau sholat Idul Fitri sunnah, subuhnya mandi sunnah karena memuliakan hari raya Idul Fitri. Sama niatnya, niat saya mandi sunnah Idul Fitri karena Allah. Kenapa harus pakai niat? Kan biar berpahala, ya Bu. Innamal a'malu binniyat. Mandinya sama kayak mandi wajib dari haid, menyeluruhkan air ke seluruh tubuh. Lalu mandi apa lagi yang sunnah? Idul Adha, ya Bu. Salat Idul Adha awali dengan mandi besar dulu, namanya mandi sunnah Idul Adha. Terus yang sunnah itu yang mandi ihram, orang yang mau umroh, ya Bu. Kalau belum ambil mikot, biasanya sama pengawalnya atau TL-nya atau mutawifnya, ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar lagi kita mau ambil mikot, maka silahkan sunnah mandi besar. Niatnya, niat saya mandi sunnah untuk ihram karena Allah. Apalagi mandi banyak sekali. Kalau nggak salah dalam kitab fikih ada 17 macam mandi sunnah. Memasuki kota Mekah itu sunnah, mandi sunnah. Terus ketika mau sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu sunnah mandi sunnah. Jadi mandi besar itu ada 2 macam ya Bu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dua-duanya harus pakai niat. Karena jadi atau tidaknya ibadah kita tergantung pada niatnya. Cuma yang mandi wajib diawali dengan salah satu 6 junub tadi. Kalau mandi sunnah sesuaikan dengan momen-momen yang menyunahkan kita untuk mandi sunnah. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam kitab fikih rukun mandi wajib itu hanya 2. 1 niat, 2 menyeluruhkan air ke seluruh tubuh. Itu hanya 2 tuntunan dari Rasulullah SAW. Cuma memang banyaknya ada yang versi lengkap, ada yang versi simple. Nah, jangan kalau punya waktu luang jangan ambil yang simple aja. Kecuali kita sedang dalam keadaan darurat. Contoh, di tempat bencana, biasanya kan di tempat pengungsian itu banyak orangnya, kamar mandinya terbatas, kita mau mandi wajib sengaja ngambil yang lengkapnya, itu bikin repot orang yang nunggu. Gak boleh, karena adanya fikih itu untuk memudahkan ketika kita menghadapi situasi darurat, maka ambillah yang simpel, yang penting sah. Jadi mandi wajib yang yang lengkap itu kalau ibunya berluasa waktunya, sedang tidak diburu-buru kamar mandi mau dipakai orang, atau waktu sholatnya masih leluasa. Jangan sampai salah kaprah. Karena kita mengejar sunnah, mengambil lengkapnya mandi sunnah sesuai urutan yang Rasulullah SAW ajarkan, sehingga ibu mandi haid jam 3, sekarang kan asarnya jam 3 lebih ya, hampir setengah 4. Jam 3.15 ibu mandinya yang versi lengkap, sementara sholat duhur aja belum. Nah itu salah kaprah. Kalau di dalam fikih itu ada namanya kemudahan, rukhsah. Nah sedangkan puasa wajib aja wajib dikerjakan bagi yang kuat, yang sehat, betul tidak?
Kalau sakit, sekira-kira sakitnya tambah parah sakitnya, maka jangan puasa. Itu puasa loh Bu. Apalagi kalau mandi wajib yang sekiranya memadaratkan untuk kita atau untuk orang lain, maka itu tidak boleh. Ibu-ibu, karena sekarang sebentar lagi bulan puasa, maka ada beberapa yang biasanya kejadian oleh kita selama bulan puasa yang kaitannya masih seputar mandi wajib. Di bulan puasa itu kita itu kan 1 bulan siangnya tidak boleh berhubungan suami istri. Karena kalau berhubungan suami istri di waktu siang dengan sengaja, ingat, dengan sengaja, maka dosanya besar dan wajib kifaratul udma, kifaratnya yang besar. Apa kifaratul udma bagi suami istri yang sengaja berhubungan badan di siang hari? Maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira kuat gak ya Bu? Boro-boro 2 bulan, itu sebulan aja gak kuat. Aduh ampun, gak kuat. Versi lain, opsi lain, silahkan kasih sedekah ke fakir miskin sebilangan 60 hari. Jadi kalau ibu biasa makan nasi padang sederhana, ya Bu, sederhana aja namanya, aslinya harganya sultan. Contoh, ibu biasa nasi padang itu belinya di rumah makan sederhana yang 1 porsinya 40.000, maka kalikan aja 60 kali 40 berapa Ibu? Coba Ibu, 2.400.000. Nah, boleh langsung, boleh dicicil ya Bu. Terus kalau memang berhubungan suami istrinya tidak sengaja, itu mah tidak dosa. Yang dosa itu yang sengaja. Contoh, ini maaf ya Bu, karena fikih memang harus jelas, bukan jorok, karena memang ini harus disampaikan dari kitabnya, itulah fikih. Kalau memang berhubungan badannya tidak sengaja, biasanya yang tidak sengaja hari pertama, betul tidak? Apalagi yang tidak biasa puasa, kadang minum teh manis, ya Bu ya, padahal puasa lupa. Nah itu nggak apa-apa, termasuk berhubungan suami istri. Contoh, memang sudah dijadwalkan berhubungannya habis subuh, biasanya kan masing-masing silakan punya resep masing-masing. Kalau malam capek jadi subuh aja. Hari tanggal 1 Ramadan, karena merasa sudah ada jadwalnya sesuai, berhubunganlah suami istri. Ingat habis selesai, astagfirullahaladzim, Mama ini kan puasa tanggal sama. Oh iya lupa, itu rezeki. Tapi puasanya batal. Tapi setelah berhubungan itu nggak boleh makan minum. Namanya imsak, ngeker. Ngeker itu nahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum selayaknya orang puasa sampai maghrib. Tapi hari itu nanti wajib diganti. Maka itu mah rezeki ya Bu, nggak batal. Ibu-ibu, tapi sebagian ulama menyebutkan tidak batal, lanjut aja dan tidak usah digodok karena memang tidak sengaja. Ibu mau ikut yang mana coba? Sudah ketebak dong. Yang nggak batal karena nggak sengaja. Nah, kalau disengaja dosa besar dan mewajibkan kifaratul udma. Kalau tidak sengaja tidak batal puasanya, itu mah rezeki. Sama katanya hukumnya seperti orang yang makan, meskipun makannya habis 2 bakul, kalau dia memang lupa, maka itu mah rezeki dari surga. Alhamdulillah. Tapi jangan berdoa, ya Allah mudah-mudahan lupa ya Allah, nggak boleh. Masa berdoa kayak gitu? Kalau berhubungan suami istri di waktu Ramadan, pasti kebanyakan nunggu anak-anak tidur. Kalau masih punya anak-anak kecil, nah sering kejadian habis
berhubungan suami istri nggak langsung mandi, dan nggak apa-apa juga. Kalau habis hubungan suami istri nggak mesti langsung mandi, cuma memang sunnahnya langsung mandi. Tapi kalau memang kita berada di daerah yang dinginnya luar biasa, sehingga kalau habis berhubungan langsung mandi menyebabkan kita pilek berat, flu berat, maka nanti aja nunggu waktu sholat subuh. Nah, seperti halnya malam Ramadan, kita habis berhubungan karena kecapean langsung tidur, pas kebangun dengar suara ngaji di masjid dan sudah imsak, maka silahkan kalau ibu mau minum atau sekedarnya menyegarkan badan asal belum subuh nih Bu. Kalau subuh mah nggak boleh, batal dong puasanya. Maka segerakan dulu ibu mengisi entah air hangat atau apapun. Kalau makan kayaknya nggak bisa, nggak keburu. Maka nanti mandinya setelah selesai minum atau makan, ya Bu. Tapi keburu subuh nggak apa-apa. Keburu subuh asal jangan sampai bangun siang jam 9, jam 8. Nah, maka itu masuk kategori hukum wajib imsak, wajib ngeker. Ngeker itu adalah salah satu kewajiban bagi orang diantaranya yang bangun kesiangan, belum mandi wajib, matahari sudah terbit, maka dia wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai menjelang buka puasa sampai maghrib. Tapi hari itu tidak dihitung puasa. Paham? Wajib diganti. Sama halnya dengan begini, ibu yang masih haid, ingat kan kalau kita mau mandi, kita tahulah waktu mandi itu kapan. Yang udah biasa 15 hari ya mungkin masuk ke 16 harinya, biasanya 7 hari masuk ke 8 harinya. Pasti periksa setelah waktu sholat taraweh bersih. Oh, harusnya kan wajib mandi tuh karena udah bersih. Kan seharusnya mandi wajib itu setelah tahu kita bersih, tidak ada lagi darah. Ketika sudah memeriksa pakai kapas atau tisu ke dalam kemaluan kita, nggak ada bercak, terus cairan keputihan pun nggak bau amis darah, maka itu sudah kita wajib mandi. Tapi kata ibu, malam dingin, nanti saja mandinya mau sahur. Qadarullah, mungkin ibunya habis ngemil banyak sehingga tidurnya labas alias kebablasan. Bangun jam 7 karena memang suaminya lagi di perantauan, gak ada orang, anak jauh. Jam 7 bangun, ibu belum mandi wajib dan ibu belum niat tadi malam. Kan kalau niat Ramadan beda dengan niat puasa sunnah. Kita madhab Syafi'i ini. Kalau madhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan wajib niatnya waktu malam, bukan waktu sahur, ya Bu. Kalau dia belum niat mau puasa esok hari karena merasa udah bersih haidnya, terus dia bangunnya pun kesiangan, belum niat, maka dia wajib mandi pas bangun jam 7 dan wajib ngeker, wajib imsak. Nahan lapar, nahan haus, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Hari itu masuk list qada puasa. Nah, itulah luar biasanya ilmu Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang di bulan Ramadan biasakan setelah berhubungan suami istri untuk menjaga kehati-hatian langsung saja mandi, ya Bu. Sesuaikan aja kondisional dengan keadaan tubuh. Kalau memang sehat langsung mandi. Tapi memang kalau langsung mandi ibu lagi sakit, maka boleh menunda sampai waktu sahur tiba. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dekat ke bulan Ramadan, ini saya kasih gambaran orang yang punya puasa qada tapi ditunda-tunda sehingga keburu datang Ramadan lagi. Nah, sebelum masuk ke qada puasa,
puasa di bulan Sya'ban setelah tanggal 15 Sya'ban, sebagian ulama menyebutkan haram karena ada hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Idan tasofa Sya'ban fala tasumu." Kata Rasulullah SAW, kalau Sya'ban sudah setengahnya alias sudah nisfu Sya'ban, berarti tanggal berapa Bu? 15, maka fala tasumu, tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa, haram. Bahkan ada ulama menyebutkan haram. Kenapa? Untuk menjaga kondisi badan agar tidak kaget. Tidak kaget gimana? Biasanya nggak pernah puasa, ini sok-sokan rajin puasa. Nanti pas mau masuk Ramadan yang puasa wajib, malah ngedrop, malah sakit. Ada pengecualian, kecuali satu, bagi wanita yang masih punya kodok puasa, maka boleh berpuasa meskipun setelah nisfu Sya'ban. Itu mah wajib, bukan boleh lagi. Punya kodok puasa 5 hari, mau puasa di bulan Syawal, rendang masih banyak, opor masih banyak, sayang. Kasihan tamu kalau hadir nggak ikut makan tuan rumahnya, takut gak enak, ditunda nanti puasanya kodoknya di bulan puasa Idul Adha, puasa Dzulhijjah. Ternyata bulan Dzulhijjah pun mau kodok puasa haid atau sakit, nanti ajalah puasanya pas momen rojam. Setelah ketemu rojam ternyata haid lagi atau ada halangan lagi sehingga belum kodok puasanya yang 5 hari itu. Kata ibu, nanti aja, kan ketemu bulan Sya'ban, sebelum bulan sebelum nisfu Sya'ban insya Allah saya lunasin. Ternyata haid lagi. Ini udah mepet, ini udah tinggal 15, berarti berapa hari lagi Bu Ramadan? 14 hari lagi ini kurang lebih. Gak ada waktu lagi, maka wajib kodok meskipun setelah bertemu dengan nisfu Sya'ban. Meskipun kata Rasul gak boleh atau haram puasa bagi orang yang tidak biasa puasa setelah nisfu Sya'ban. Karena kita itu hukumnya wajib karena bayar utang. Apa Bu? Bayar utang karena wajib. Bayar utang ke sesama manusia saja wajib, terlebih hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kodok puasa setelah momen nisfu Sya'ban boleh. 2, yang boleh puasa setelah momen nisfu Sya'ban bila di tanggal 15 Sya'bannya dia berpuasa. Ini tanggal 15 kan? Hari Selasa kita puasa nih. Maka kata ibu, karena saya memang sudah temurun-temurun dari nenek moyangnya suka puasanya dari tanggal 1 Sya'ban sampai nanti ketemu Ramadan suka puasa, maka itu boleh. Karena itu sudah ibu puasa di tanggal 15 Sya'ban, maka boleh puasa lagi setelah hari ini. Besok boleh puasa, besok lagi boleh puasa. Yang ketiga, yang diperbolehkan puasa di bulan Sya'ban setelah momen nisfu Sya'ban, orang yang sudah istiqomah berpuasa sunnah. Contohnya puasa apa? Senin, Kamis, Ayamul Bid 12, 13, 14, 15 tiap bulannya. Lalu puasa Daud, maka itu boleh karena sudah terbiasa berpuasa sebelumnya. Jadi yang tidak diperbolehkan puasa setelah tanggal 15 Sya'ban yaitu orang yang tidak puasa di hari ke-15 Sya'bannya dan orang yang tidak punya kodok puasa beserta orang yang tidak biasa melaksanakan puasa sunnah. Paham Ibu? Paham? Alhamdulillah.
lillah. Siapa saja yang wajib bayar qada dan wajib bayar fidyah, insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang usianya, berkah rezekinya. Hanya gambaran saja, hanya pengingat saja bagi wanita yang masih punya qada puasa, jangan ditunda-tunda lagi, udah nggak ada lagi waktu. Sudah lampu kuning ya Bu ya. Karena resikonya nanti kalau sudah tidak ketemu lagi alias sudah kesusul Ramadan, maka nanti setelah Lebaran punya dua kewajiban. Satu wajib qada, dua wajib fidyah. Fidyahnya berapa ukurannya? 1 hari 1 mud kalau Imam Syafi'i. 1 mud itu berapa? 6 ons. Berarti setengah kilo lebih ya Bu ya. Setengah kilo lebih 1 harinya. Jadi kalau ibu punya qada puasa 5 hari Ramadan tahun lalu, berarti ibu wajib qada puasa 5 hari sama 6 kali 5 berapa? 3 kilo. 3 kilo. Bagaimana kalau masa lalu kita banyak kelupaan gak puasa, bayarnya gimana? Dikira-kira saja. Kalau ibu ingat qada puasanya, pokoknya hitungnya dari masa ibu haid ibu balik aja. Contoh ibu balik berapa? 15 tahun lah kita ambilnya. Zaman dulu kan haidnya pada lambat-lambat, nggak kayak zaman sekarang, betul tidak Bu? 15 tahun ibu balik. Sekarang ibu berapa tahun? 27 tahun ya? Nah udah 27 tahun aja biar gampil ya. 27 dikurangi 15 berapa? 12 tahun. Setiap apa? 12. Nah, berarti setiap bulannya ibu biasa haid berapa hari? 5 aja kita ya biar gampang ngitungnya. 5 kali 12 60 hari aja. Tapi kan ibu nggak puasa, pasti ada masa-masa solehahnya lah. Sebandel-bandelnya pasti ada masa-masa solehahnya. Tapi kan namanya kita zaman dulu zaman jahiliyah ya Bu, kata ibu, boro-boro ingat puasa, sholat aja enggak. Bersyukur sekarang ibu masih punya kesempatan mengkodoknya ya Bu. Maka dihitung aja nanti 6 ons hari, contoh 20 hari berapa kilo. Kalau ibu punya rezekinya, bayar langsung sekaligus, bayar ke fakir miskin. Tapi kalau ibu rezekinya lagi tidak banyak, bukan nggak ada, tidak banyak, maka boleh dicicil ya Bu. Ibu jalan ke Nagoya, ada orang yang minta-minta dan bener tuh udah tua, pokoknya memang benar-benar wajib ditolong. Ibu keluarkan sesuai harga beras yang biasa ibu konsumsi di rumah. Contoh ibu makan berasnya beras apa? Haruma. 1 kilonya berapa Bu? 15.000 ya. Kalau 15.000 kok? 17.000 udah naik ibu. Dan saya mah nggak pernah beli beras. Yang belinya ayam ajis. Terima beres. Contoh 15.000 aja ya. Nah ibu punya qada puasa 5 hari, berarti 15.000 itu kan sekilo, kan kewajiban sehari itu hanya 6 ons. Tapi kalau lebih pun gak apa-apa, malah lebih utama jatuhnya sedekah sebagian. Lebih baik lebih daripada kurang, ya Bu. Jangan sampai kita membayar fidyah dengan harga beras di bawah kebiasaan kita mengkonsumsi yang biasa kita konsumsi di rumah. Ibu biasa makannya nasi pakai harumas, terus fidyahnya pakai raskin yang udah berkutu itu, itu nggak boleh ya Bu ya. Itulah ibaratnya denda karena kita malas menunda-nunda mengkodok puasa. Insya Allah selengkapnya di pertemuan selanjutnya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kajian di pagi hari ini berarti kita nanti ketika mandi wajib harus berusaha lebih lengkap lagi, biar lebih utama, biar afdol, biar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il amwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang hari ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan untuk bekal kita hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada puasa enggak itu dibekal aja comronya? Ya, pada enggak puasa semuanya kan, bawa aja Bu. Kalau yang puasa ya pakai tisu Bang, bekal. Keras nih nak kumaha maghrib.